Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahira Dewi Surya dengan NIM 2522. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya mengenai materi rasio kelas 7 sekolah menengah pertama dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Edwin PD mata kuliah media pembelajaran berbasis IT dengan program studi magister pendidikan matematika. Nah, masuk kita ke pertemuan 6 atau pertemuan terakhir tentang penerapan rasio dan evaluasi. Nah, untuk pertemuan 6 ini, siapa yang pembelajarannya? Peserta didik mampu menerapkan konsep rasio dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, serta menyelesaikan soal evaluasi. Nah, untuk materinya, penerapan rasio dan evaluasi, submaterinya rasio pada campuran, pemberian berbanding, kecepatan sederhana, latihan, dan evaluasi materi rasio dengan level kognitif C4 atau menganalisis. Nah, rasio pada campuran. Rasio pada campuran digunakan untuk membandingkan banyaknya setiap komponen dalam suatu campuran. Rasio membantu menentukan jumlah masing-masing bahan agar tercampur memiliki komposisi yang tepat. Nah, konsep dasarnya rasio menunjukkan perbandingan antar bagian. Jumlah seluruh bagian diperoleh dengan menjumlahkan semua rasio, dan banyaknya setiap komponen dapat ditentukan berdasarkan total campuran. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari biasanya ada pada minuman, cat, pupuk, dan bahan makanan. Nah, untuk contohnya, perbandingan sirup dan air teh adalah 2 dibanding 5. Jika jumlah campuran 21 liter, maka total bagiannya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Untuk bagian sirupnya, 2 per 7 dikali 21 liter adalah 6 liter. Untuk bagian air, 5 per 7 dikali 21 adalah 15 liter. Jadi sirup 2 per 7 dari campuran 6 liter, air 5 per 7 dari campuran 15 liter. Nah, masuk kita ke pembagian berbanding. Nah, untuk pembagian berbanding adalah membagi suatu jumlah berdasarkan rasio tertentu, sehingga setiap bagian memperoleh jumlah yang proporsional. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama menentukan jumlah rasio, yang kedua menentukan nilai suatu bagian, dan yang ketiga kalikan nilai satu bagian dengan masing-masing rasio. Nah, misal nih ada contoh, ada uang Rp 150.000 dibagikan kepada Andi dan Budi dengan rasio 2 dibanding 5. Nah, jumlahkan terlebih dahulu rasio tadi, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nilai satu bagian, semua bagian ini ada 150.000 dibagi dengan jumlah rasio keduanya, yaitu 5. Jadi 152 dibagi 5 itu 30.000. Nah, Andi, nah, Andi kan tadi Andi kan tadi bagiannya itu ada dua. Andi dua bagian. Nah, sementara nilai satu bagiannya tadi 30.000. Jadi 2 dikali 30.000 sama dengan 60.000. Jadi punya Andi adalah 60.000. Dan Budi adalah 3 bagian. 3, yaitu 3 dikali 30.000. Dan berikutnya ada kecepatan sederhana, yang merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan. Dengan rumus kecepatan yaitu jarak per waktu, dan jarak yaitu kecepatan dikali waktu, dan waktu adalah jarak per kecepatan. Nah, di sini contohnya sebuah mobil menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Nah, kecepatannya 180 dibagi 3 sama dengan 60 km per jam. Jadi penerapannya perjalanan kendaraan, olahraga atau lari, dan pengiriman barang. Nah, contoh pembagian berbanding yaitu contoh satu, uang sebanyak 180.000 dibagikan kepada Rina dan Sita dengan perbandingan 2 dibanding 1. Jadi jumlah rasio 2 ditambah 1 itu adalah 3. Jadi nilai satu bagiannya itu 3. Jadi 180.000 dibagi 3, 60.000. Jadi Rina mendapat 2 dikali 60.000 yaitu 120.000, dan Sita yaitu 1 dikali 60.000 sama dengan 60.000.
Nah, untuk contoh kedua, uang ada 240.000 dibagikan kepada Andi, Budi, dan Citra dengan perbandingan 1:2:3. Jadi jumlah rasionya ini ditambahkan. Ini ditambahkan nih. Ditambahkan. Ini ditambahkan 1, 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi nilai satu bagian ini yang 240 ini dibagi dengan 6. Jadi hasilnya adalah 40.000. Jadi yang Andi tadi, ini bagian Andi nih, 1. 1 dikali, nih jumlah satu bagian 40.000. Jadi punya Andi 40.000, punya Budi 2 dikali 40.000, 80.000, dan Citra yaitu 3 dikali 40 yaitu 130.000. Evaluasi materi rasio yaitu pengertiannya dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep rasio pada berbagai situasi. Nah, indikator evaluasinya menganalisis masalah yang berkaitan dengan rasio, menentukan strategi penyelesaian yang tepat, menafsirkan hasil perhitungan dalam konteks kehidupan sehari-hari, menarik kesimpulan berdasarkan data yang disediakan. Nah, jadi kesimpulannya, pada pertemuan ini peserta didik mempelajari penerapan rasio dalam campuran, pembagian berbanding, dan kecepatan sederhana melalui latihan dan evaluasi. Dan peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah materi dari saya terkait materi rasio pada pertemuan 6. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.